kasih tahu, you are dead man. Kamu orang mati, kau orang berdosa. Tahu, kau orang sombong sekali. Dan kau pikir kau sudah hebat. Kau melawan Tuhan. Hidupmu bukan buat Tuhan. Hidupmu buat dirimu. Hidupmu buat dunia ini. Kau akan binasa. Gumulkan, pikirkan baik-baik hal ini sebelum terlambat. Bye-bye. Ditinggal semua. Saya masih melongo di depan pagar. Mau jawab nggak bisa. Toto dia udah hilang. Dengan gontai saya balik ke kamar. Saya mulai pikir kali. Apa yang sudah aku kerjakan? Apa yang sudah aku lakukan? Apa yang sudah aku capai? Gua mau dapat apa dengan semua ini? Kalau aku udah kaya sekali terus mau apa? Kalau aku pintar sekali terus mau apa? Saya mulai berpikir. Satu pagi di kantor, saya terus teriak pertanyaan dan dia nggak mau ditemui. Rupanya itu cara dia. Sekali ketemu, dia kasih tahu saya dan dia tidak bersedia berdiskusi sama saya. Pikirkan, gumuli sendiri. Selesaikan. Kau mau mati atau mau hidup? Pagi itu saya buka Alkitab. Pertama kali kembali saya membuka. Di kantor saya menangis sendiri dan saya berdoa, Tuhan, percuma saya semua ini. Betul-betul saya dead man. Saya orang celaka. Saya cuma kerjain semua untuk diri saya. Di mana tempat Tuhan dalam hidup saya? Saya punya mutu, tapi saya kurang ajar luar biasa. Hari itu 1 Juni tahun 79, nangis sendirian di kantor. Saya berdoa. Saya bilang, mulai hari ini Tuhan, saya drop down semua. Saya akan tetap kerjakan, tapi sekarang semua milik. Kau atur Tuhan. Kalau aku harus keluar dari tempat ini, aku keluar. Kalau kau mau aku jadi apa, aku jadi apa. Dan itulah menjadikan beberapa bulan kemudian di sebuah KKR saya dipanggil oleh Tuhan untuk menyerahkan diri. Sekali lagi saya bergumul. 4 tahun saya bergumul. Tuhan, saya janji, betul-betul janji, saya akan serahkan hidup sama Tuhan. Saya akan betul-betul mengerjakan semua hal. Semua saya pikirkan untuk Tuhan. Tapi tolong Tuhan, jangan jadikan saya pendeta. Saya nggak mau. Saya akan kerja profesional. Tapi Sabtu, Minggu, dan hari biasa kalau ada tugas pelayanan saya nggak akan lari. Saya akan tinggal pekerjaan, saya akan mengutamakan Tuhan. Tuhan biarkan 4 tahun. Setelah 4 tahun Tuhan pukul saya keras. Dan itulah waktunya. Ganti ibu saya mengatakan, Cipto, kayaknya kamu harus menjadi hamba Tuhan. Kalimat itu membuat saya menyerah. Saya bilang, lalu gimana keluarga? Tenang aja, papa saya sudah meninggal. Mama dan adik-adik pasti bisa hidup. Kalau Tuhan panggil kamu, Tuhan tidak buang kami semua. Jangan pikirin, jangan khawatir. Pergi saja, kami bisa hidup. Dan puji Tuhan, adik saya tiba-tiba naik 2 jabatan, 2 level ke atas. Gaji dia tiba-tiba melonjak cukup besar. Akhirnya dia bisa menggantikan untuk membiayai pulang. Saudara, hidup itu mau buat apa? Ini tugas kita, mengajar anak-anak kita. Dari kecil jangan tanya cita-cita anak mau jadi apa. Saya nggak pernah mengajar guru-guru untuk tanya anak-anak. Saya nggak pernah perbolehkan orang tua bilang sama anak-anak, cita-citamu mau jadi apa. Nggak ada cita-citamu. Yang ada cita-cita Tuhan. Tuhan mau kamu jadi apa? Saudara, kalau kita boleh menyadarkan anak-anak kita dari kecil kayak begini, kita memberikan yang terbaik, yang paling mahal untuk seseorang manusia. Yuk kita buka Matius 16 ayat 26. Dunia tetapi kehilangan nyawanya. Dan apa yang bisa diberikan ganti sebuah nyawa. Saudara, ini kalimat Tuhan Yesus yang dahsyat sekali. Lu dapat seluruh dunia, tapi kehilangan nyawamu. Gak impas. Harga 1 nyawa lebih mahal dari harga seluruh alam semesta. Tapi sudah perhatikan, seluruh dunia pendidikan cuma mengejar semua yang di dunia, tetapi tidak pernah memperjuangkan bagaimana anak itu mendapatkan nyawa.
Saudara tahu hari ini berapa banyak anak-anak dikorbankan, nyawa mereka, hidup mereka, masa depan mereka dihancurkan. Siapa yang menghancurkan? Guru-guru mereka. Ini merupakan satu hal yang mengerikan. Membangun seseorang, menyelamatkan seseorang, tetapi guru juga bisa menjadi pembunuh orang, membunuh karakter, membunuh hidup, membunuh masa depan dari orang-orang yang kita didik. Maka kalau ada 1 tahun kesempatan anak diletakkan di tangan kita, itu adalah kesempatan emas, di mana sebelum keluar anak itu harus mendapatkan hidup yang kekal. And that is the main job of a teacher. Dan itulah pekerjaan profesional dari seorang guru. Guru bukan sekedar membuat anak pintar. Saya nggak punya waktu panjang. Kalau saya punya waktu panjang di sini nanti ya, saya harap kalau saya nanti bikin seminar di kota ini, saya sedang tidak besar di kota ini. Saya akan ingin kasih waktu panjang asal kalian mau belajar. Saya mau membicarakan masalah yang paling besar, yang paling mengerikan, yaitu ketika Anda memegang gadget. Itu adalah pengerusak Anda dan pengerusak anak-anak yang paling mematikan. Saya bisa ngomong ini karena saya ada di sini. Aku seorang programmer dan saya seorang penggarap IT. Saya tahu, mungkin di antara banyak pendeta, saya salah satu pendeta yang cukup gadget. Peralatan elektronik saya banyak sekali. Tapi saya tahu bagaimana saya harus mengendalikan alat-alat ini. Bisakah di sini hidup tanpa gadget? Bisa? Hah? Bisa ya? Halo? Bisa ya? Oke. Saya ingin menganjurkan kepada jajaran universitas untuk 1 minggu 1 kali gadgetmu disita sama sekolah, disimpan mati. Itu kebiasaan baik. Sampai nanti Anda sendiri yang bisa lakukan itu tanpa perlu disita. Kita matiin sendiri, taruh. Udah sehari ini gue nggak mau pakai gadget. Nggak pakai, nggak ada WA, nggak ada chat, nggak ada apa, nggak ada live, nggak ada apa lagi, segala macam. Nggak ada IG, nggak ada FB, nggak ada apa. Taruh. Nah, hari ini gue belajar. Why? I'm here to learn. Saya di sini untuk belajar. Kalau Anda masih bisa, semoga betul, Anda masih bisa lakukan itu dengan tenang. Try out 3 days. Cobalah 3 hari. Betul-betul Anda 3 hari bisa lakukan itu, tidak sentuh gadget Anda sehat. Anda sehat. 3 hari Anda tidak bisa, Anda sudah kena sakit jiwa. Saya nggak bohong. Nanti kalau Anda pergi ke internet, cari nanti Anda baru tahu apa itu. Saudara, dunia kita mengerikan. Jadi saya sangat rindu setiap kita betul-betul Tuhan tahu untuk bagaimana kita membentuk generasi masa depan. Tapi sebelum Anda membentuk generasi masa depan, mari kita sendiri dulu Tuhan ibadah. Kehidupan mengenal Tuhan adalah kehidupan teratur. Tuhan mengatakan dunia ini gak ada artinya. Kenapa? Karena semua ini akan sia-sia. Yang ngomong ini adalah orang yang sudah selesai dengan semua apa saja yang dikatakan. Oke, lu mau cari apa? Gua sudah lewat. Raja Salomo adalah raja terbesar yang pernah ada yang kita bisa baca. Dia adalah orang yang kalau mau tanya kaya, dia sudah mencapai kekayaan penuh. Kalau mau ditanya kuasa, dia punya kuasa terbesar. Bahkan kerajaan-kerajaan sekeliling pun takluk sama dia.
Sampai Ratu Sheba pun datang untuk takluk sama dia. Itu bukan main-main. Kedaulatan begitu besar, dihormati begitu besar. Dia punya otak yang luar biasa brilian. Dikatakan dia seorang yang berbijaksana tinggi, sangat berbijaksana. Kurang apa? Dan dia bilang, yang dunia pengen punya istri banyak, punya guling, gua juga sudah puas. Mau tidurin berapa perempuan, gua sudah puas. Terus sukses. Enggak. Semuanya akan membawa aku kepada kebinasaan. Saudara jangan pikir yang dikejar dunia itu baik. Saya selalu senyum-senyum kalau bilang, orang kalau kaya bahagia. Haha. Saudara, orang yang ngomong kayak begitu cuma satu, dia belum pernah kaya. Itu aja. Saya bukan ngomong bohong, aku ngomong serius, sangat serius. Tidak ada orang kaya yang bahagia, tidak ada. Dan ini bukan statement saya, ini statement 3 konglomerat di Indonesia. Tidak ada satu yang membantah, 3-tiganya ya, betul Pak Cipto. Betul, seorang konglomerat akan bilang, Pak Cipto, logis saja. Kalau jadi orang kaya bahagia, siapa yang menjadi Kristen? Siapa yang bertobat? Kita makin kaya, makin sengsara. Dia bilang sama saya, kalau saya dikasih waktu ya Pak ya, boleh mundur secara waktu, saya boleh balik jadi anak muda lagi. Terus saya milih jalan, saya nggak milih jalan ini Pak, saya milih jalan Bapak. Dia pengen jadi kayak saya nggak betul Pak. Why? Mendapatkan hidup itu hidup, mempunyai kehidupan itu hidup. Percuma kita mengejar apapun kalau hidup kita akhirnya galau, hidup kita akhirnya susah, hidup kita akhirnya binasa. Wah, anak muda sekarang sedang ngerjain apa? Saya selalu tanya sama anak saya, lu mau kemana? What are you doing? Tetapkan sekarang, kau mau apa? Mau ke surga atau mau ke neraka? Kau mau bersama Tuhan atau mau bersama setan atau sama iblis? Nggak ada pilihan ketiga. Pilih dari sekarang. Tetapkan langkahmu. Jangan tanggung. Katanya mau ke surga, jalannya ke neraka. Kalau mau ke neraka, tanggung, jalan aja ke neraka sekalian. Kalau mau ke surga, jalanlah ke surga. Jangan otak sama langkah nggak sejalan, celaka kau. Mereka satu-satu mulai sadar. Saya bersyukur 2 anak saya sangat baik-baik, sampai besar, sangat baik-baik. Yang satu sudah lulus, bekerja sangat giat, punya posisi bagus, tapi setiap minggu jadi guru sekolah minggu yang baik, melatih paduan suara karena dia sangat senang melatih anak-anak nyanyi. Dia sendiri punya suara bagus. Adik anak saya kedua yang laki jadi arsitek, dia masuk ke dalam gerakan BRI. Pak Tong mau membangun 25 gedung gereja besar-besar di seluruh Indonesia, bikin desain di mana-mana. Maka 2 pemuda sama Pak Tong itu, salah satunya anak saya. Untuk apa? Bikin desain di mana-mana, bikin desain gereja, diajari oleh Pak Tong. Bagaimana bikin gereja yang baik, bagaimana mengatur kursi, bagaimana mengatur jarak, bagaimana mereka belajar. Untuk apa? Untuk pekerjaan. Saudara, kita boleh punya profesi apapun, tapi kalau itu buat diri kita tidak ada gunanya. Tapi sekali lagi saya bilang, jadi arsitek, lu kerja capek-capek cuma bikin bangunan. Ya betul dipakai gereja, iya betul gereja. Tapi bukan membangun orangnya. Kamu cuma membangun sarananya. Yang bisa bentuk orangnya siapa? Gurunya. Maka tidak bisa. Jadi lagu. Sudah, saya bersyukur kalau Anda jadi guru. Saya nggak tahu nanti kalau Anda sudah menjadi guru, setiap tahun Anda punya kapasitas untuk membina berapa orang. Pikir, anak itu setelah 1 tahun sudah nggak dibawa Anda lagi. Anak itu cuma 1 tahun bersama Anda. Dulu saya mengajar sekolah minggu, saya selalu pikir anak ini cuma 1 tahun. Padahal saya nanti di dalam gereja saya itu selalu 2 tahun. Karena kami punya prinsip adalah ketika saya mengajar kelas 3, saya harus mengajar kelas 4. Jadi kalau tahun ini saya ngajar kelas 3, tahun depan saya ngajar kelas 4. Berarti anak murid saya akan ketemu saya 2 tahun. Karena gurunya ikut naik sama muridnya. Muridnya naik, gurunya ikut naik.
Jadi kalau hari ini saya ngajar dia di kelas 3, tahun depan anak-anak naik ke kelas 4, saya juga ikut naik kelas 4. Tapi setelah itu dia naik ke kelas 5, saya balik ke kelas 3 lagi, dapat murid baru lagi, lalu naik lagi ke kelas gitu ya. Jadi cara ngajarnya seperti itu, sehingga setiap guru dapat 2 tahun ketemu anak. Dan 2 tahun itu betul-betul kami bergumul bagaimana dan 2 tahun ini anak betul-betul mengenal Tuhan. Dan tapi sekarang saya bersyukur kalau ketemu mereka di jalanan. Kok Cipto, mereka panggil saya. Loh, siapa kamu? Saya udah gak kenali dulu, masih ada kelas 3 SD, kelas 4 SD. Saya dulu murid Kak Cipto di sekolah Jadikan. Kami punya murid sekolah minggu 1000 lebih. Sehingga kami pakai sekolahan. Jemaatnya cuma 500, sekolah minggunya 1000. Karena kami rajin menginjili, masuk ke kampung-kampung, ajakin anak-anak ikut sekolah minggu. Setelah ikut sekolah minggu, guru-guru injili mereka baik-baik. Ini menjadi tugas kami, bawa mereka kenal. Kesempatan ini tidak boleh lolos. Mereka mengenal Tuhan satu-satu. Setelah mereka lulus, mereka jalan Tuhan. Saya tanya, masih melayani Tuhan? Masih dong. Sekarang saya jadi majelis manusia. Saya ingin sekali kalau ketemu sama mereka. Saudara, tidak ada kebahagiaan dari seorang guru ketika dia tahu apa yang dia kerjakan berminat besar. Nah, saudara, pertanyaan, menjadi seorang guru bagaimana? Apakah tidak ada kesulitan? Tentu banyak kesulitan. Maka hari ini saya ingin mengajak Anda dan saya menunjukkan 3 kesulitan besar di dalam hidup. Pertama, kesulitan karakter. Kedua, kesulitan manusia. Ketiga, kesulitan finansial. Tantangan besar dari seorang guru adalah 3 hal. Pertama adalah bagaimana kita melatih diri kita supaya kita bisa menjadi teladan buat murid-murid. Saudara, guru bukan mentransfer ilmu, guru mentransfer hidup. Ketika saya berada di tengah-tengah Anda, saya harap Anda bukan mendapatkan ilmu saya, tapi saya men-sharingkan hidup saya. Saya men-sharingkan apa yang saya hidupi dan saya mengharapkan Anda bisa belajar. Sampai hari ini, saya sudah berusia 64 tahun. Saya bukan anak muda. Saya masih belajar, saya masih pelayanan begitu padat. Kemarin saya baru dari Samarinda, pulang siang. Sampai malam saya langsung ke gereja pelayanan karena pagi ini saya sudah dijemput oleh Bapak Daniel jam 4 pagi untuk pergi ke stasiun lalu berangkat ke tempat ini. Sampai di sini 11.20 kereta berhenti. Sampai saat ini saya bersama-sama dengan Anda. Nanti malam saya dengan kereta malam kembali lagi ke Jakarta. Sampai Jakarta jam 1.23. Naik mobil lagi, kembali ke rumah 1 jam lagi. Berarti saya sampai di rumah setengah 3 pagi. Kemudian setelah itu siang hari saya bersama istri harus ke Denpasar. Di Denpasar sampai hari Sabtu, Sabtu pulang, Minggu penuh pelayanan, Senin saya padat pelayanan lagi, Selasa pagi dan sore ada pelayanan lagi, Rabu berangkat ke Denpasar lagi sampai Senin. Setelah itu saya punya 1 minggu di Jakarta. Setelah kemudian itu 2 minggu saya akan ke Makassar, ke Timika, ke Jayapura, berendeng. Sudah, saya bukan anak muda, saya sudah tua, capek, sudah. Tegang. Menyiapkan buat bahan supaya Anda bisa belajar. Tapi sekali lagi, saya pengen Anda tidak melihat kecapean saya di sini. Saya ingin Anda mempunyai spirit saya. Wah, itu yang dibutuhkan seorang murid. Di dalam kantor dari dulu, kalau sampai salah satu staf saya menguap, saya suruh pergi ke kamar mandi, lu basahin RS. Gua nggak mau melihat menguap. Sudah tahu, menguap itu menular. Menguap adalah pengaruh membuat orang yang bekerja menjadi kehilangan semangat kerja.
Maka itu alasan kantor saya bikin 23 derajat. Dingin. Kenapa? Psikolog pembelajaran tentang fisiologi mengatakan ketika kantor 23 derajat itu efektivitas kerja mencapai titik maksimum. Lu kedinginan ya pakailah jaket. Tapi temperatur tidak akan diturunkan. Kantor saya kayak kulkas. Tapi itu yang membuat saya bisa bertahan. Kalau udara panas seperti ini, saya harusnya capek, langsung terus semangat saya drop, tenaga saya drop, kondisi itu drop. Tapi kalau saya bisa dengan 23 derajat, semangat saya bisa naik 3-4 kali lipat dari sekarang. Ini kenapa perlu? Karena efektivitas kerja tergantung spirit, tergantung semangat Anda. Nah, sebagai guru, saya terus melatih murid-murid untuk punya karakter yang baik. Saya selalu mengatakan, please jadi guru, jadi contoh. Cara kita membuat tugas, memanage kerjaan, menyelesaikan masalah, itu tugasnya kita harus. Jangan pernah membiarkan untuk menunda pekerjaan. Karakter itu menentukan. Be mature, menjadi dewasa. Orang yang dewasa punya 2 ciri. Yang pertama, tidak takut kesulitan. Bayi selalu ketakutan kesulitan. Sulit apa dikit, sulit apa dikit. Kalau udah sampai umur 20 masih kaplok, pok. Bayi gede-gede umur 20 gitu ya. Nggak ada waktunya. Dia harus umur 20 mampu untuk menyelesaikan kesulitan dia dengan kekuatan sendiri. Yang kedua, orang yang sudah dewasa, dia tidak egois, dia bisa memikirkan orang lain. Ini hal yang kedua. Anak yang masih kecil, anak bayi itu egonya tinggi sekali. Dia nggak peduli orang lain, yang penting dia punya masalah mesti selesai. Kalau dia lapar, dia teriak, nggak peduli orang lain tidur kayak apa kayak dia nggak mau tahu. Kan makin kita besar, kita bisa ngerti. Kalau ada orang lain susah, kita nggak mau ganggu dia. Kita lebih baik kita menahan diri. Kalau kita punya 2 roti, saya kemarin mau habis ke seorang mahasiswi teologi. Saya tahu hidupnya pas-pasan. Saya termasuk support dia untuk dia punya uang kos. Nah, nggak ada di papanya meninggal. Waktu saya kirim dengan kalimat yang terbata-bata, saya kasih tahu, Pak, terima kasih banyak. Hari ini saya lapar sekali karena uang saya sisa 10.000. Tadi saya beli roti untuk saya makan. Tapi di perjalanan saya ketemu sama ibu-ibu tua yang sedang kelaparan, pemulung. Saya nggak tega. Roti saya punya saya kasih sama dia. Dan saya nggak punya uang lagi untuk dimakan. Tapi saya bersyukur saya masih punya minum. Jadi saya coba untuk mengatasi kelaparan saya dengan saya minum. Tiba-tiba waktu saya sedang dalam seperti itu, transferan Bapak masuk. Sungguh-sungguh Pak, ini satu anugerah saya bisa makan. Masa mau nangis. Ini anak sudah miskin kayak begini, melihatin pemulung masih bisa ngomongin orang. Ya. Nah itu saya pikir itu ciri kedewasaan. Kalau anak kecil nggak akan mikir terserah lu mau lapar. Gue juga lapar kan. Kenapa gue mesti bagi ibu? Gue sendiri lapar. Sudah, ini adalah satu semangat yang sangat salah. Seberapa kita dipakai untuk menjadi contoh, bagaimana kita menjadi orang yang mengasihi orang lain lebih dari diri kita sendiri. Nah, ketika kita boleh mencapai karakter yang dewasa, kita bisa menolong orang lain juga untuk menjadi dewasa. Karena ini contoh. Pembelajaran itu bukan mentransfer ilmu otak. Saudara, nanti bentar lagi otak kita tuh kalah sama Google. Google tuh jauh lebih pintar, saudara, nggak usah lawan. Otak kita nggak mungkin menang lawan yang namanya internet, yang namanya sekarang nanti artificial intelligence. Nggak menang sama sekali. Ya, di dunia maya sekarang sudah heboh ribut dengan ChatGPT. Saya cuma senyum-senyum aja. Makin pakai ChatGPT makin goblok. Kenapa? Semua bukan dia kerjain, semua mesin yang kerja. Terus kalau semua mesin yang kerja, lu kerja apa? Akhirnya kamu jadi lebih pintar atau lebih bodoh? Lu lebih ngerti atau lebih nggak ngerti? Jadi masalah besar. Hasilnya kelihatan hebat, tapi bukan hasil kita. Kenapa? Komputer kerjakan itu. Lebih pintar, jelas. Kita baca 10 buku aja suntuk-suntuk. Dia baca 1 juta buku. Bagaimana bisa menang? Jangan tahu ChatGPT ya. Sudah pernah ada ya?
Lebih baik kau sedekah. Nanti tahu kalau iman gak cukup usaha. Nah, saudara, gunaan dunia kita ini hal yang pertama saya mau tahu. Kedua, saudara, seorang guru adalah seorang yang membangun relasi sosial. Tugas kita adalah membuat anak-anak bisa menjadi anak-anak yang menjadi berkat buat orang. Kenapa saya hidup? Saya hidup untuk diri saya atau untuk jadi berkat buat orang lain? Kapan saya punya nilai? Kapan hidup saya berarti? Waktu saya jadi kaya sendiri atau waktu saya bisa berbagi kekayaan saya dengan orang lain? Orang makin egois, makin hidupnya nggak ada harganya. Dia akan disumpahi banyak orang, dia akan dibenci. Siapa orang yang hidupnya bermakna? Bukan karena dia kaya, bukan karena dia pintar, bukan karena dia berkuasa. Siapa orang yang hidupnya betul-betul bermakna? Yaitu orang yang hidupnya bisa menjadi berkat buat orang lain. Dan inilah kehidupan yang paling indah. Di saat hidup menjadi guru, tugas kita adalah sharing sebanyak-banyaknya dengan orang lain. Rugi? Enggak. Dari dulu, saya adalah orang yang Tuhan beri kesempatan untuk banyak. Dari dulu, Papa saya selalu mendidik kami bagi pikir orang lain. Saya anak pertama paling gede, sehingga saya diwajibkan oleh Papa untuk memperhatikan kedua adik saya. Awas ya, Papa nggak mau lihat kamu sebagai anak yang paling besar, kokoh yang paling tua, kamu mengabaikan adik-adik. Pikirkan yang terbaik untuk adik-adik. Sehingga saya dididik oleh Papa betul-betul memperhatikan. Apalagi adik saya yang perempuan. Saya punya adik perempuan cantik sekali. Papa sangat takut anaknya kalau sampai kenapa-napa. Maka kemanapun anak perempuan pergi, kokoh-kokoh harus mengawal. Maka saya terbiasa dari dulu perhatiin. Dia maunya apa, dia mau kemana. Lalu saya mulai belajar memperhatikan nenek saya. Saudara, memperhatikan nenek itu menyebalkan sekali. Karena mau-maunya sendiri, udah nenek tua, diajak ngomong gak nyambung gitu ya. Maunya banyak, tapi justru itulah kesempatan saya. Akhirnya karena saya yang perhatiin, orang lain gak ada yang mau perhatiin. Akhirnya dia percaya Tuhan. Dia mulai bingung, dia ngeliat ini anak kurang ajar. Kalau diajak sembahyang gak mau. Tapi dia kok baik sekali. Jadi ini anak kurang ajar atau baik? Dia bingung sendiri. Lama-lama saya bilang, saya bukan gak mau, Mak, tapi gak boleh. Kenapa? Karena saya cuma menyembah Tuhan. Dan opa meninggal itu sudah bersama Tuhan. Tidak ada urusannya kita mau doa, mau kasihin apa daging, mau kasih buah. Gak kemana-mana itu. Mak coba ngerti lah. Marah sekali. Tapi di lain pihak saya coba baik semua. Kepingin apa dia, saya beli. Pengen jalan-jalan, dia cuma gundul-gundul karena gak ada yang mau nganterin. Saya, Mak mau kemana? Ayo tak anterin. Kaget. Anak kurang ajar nih, nganterin. Ya. Lalu saya dengan sungguh-sungguh saya antar dia, saya tungguin dia sampai pulang lagi. Lama-lama ya udah. Kalau nggak mau makan nggak apa-apa lah. Mak udah sediain. Akhirnya dia nganter. Dia sediain saya makanan tidak disembayangkan. Ditaruh di lemari. Itu makan yang itu. Mak nggak pakai itu buat sembayangan, lu makan yang orang aja. Saya makan. Saya bilang, Mak, kalau Mak sudah ngerti, sebenarnya saya makan yang sembayangan juga nggak masalah. Karena sekarang Mak tahu kalau saya nggak mau nggak mau menyembah engkong dengan cara itu. Mak tahu nggak sih kenapa? Nah, saya mulai izin. Percaya sama Tuhan. Selamat itu bukan disembayangin dan itu nggak dari neraka ke surga, gak akan. Tapi kalau Mak percaya sama Tuhan Yesus, saya izin saya mau. Saudara, ketika Anda jadi berkat buat orang, saat itulah hidup Anda begitu jadi bermakna besar. Kenapa kehidupan kita harus kita putar untuk kepentingan sendiri? Apa untungnya ketika hidup semua diputar untuk kepentingan kita? Hidup Anda gak jadi makna apa-apa. Hidup Anda gak jadi. Satu kali teman saya yang relatif gak terlalu kaya tapi gak terlalu miskin, mobilnya cukup mewah, dia punya mobil di rumah, jadi ya lumayan.
Satu kali dengan kemacetan yang luar biasa ya, sebelum acara di Jakarta ada Gage dulu, macet di ujung Tamrin di Bundaran. Mobil nggak bergerak sama sekali. Di tengah-tengah kemacetan tiba-tiba mobilnya yang relatif mewah diketok orang. Wah, dikaget lagi dia lihat ada ibu tua sekali, bukan tua sih, ibunya nggak tua ya, muda tapi mukanya tuh begitu kisut dan kelihatan susah sekali. Dia ngelihat sebentar, dia lagi kerja di mobil, supirnya dia kaget kan, kaca diketok, kaget. Dia lihat tiba-tiba ibu, dia bilang sama supirnya, kasih. Supirnya kaget, nggak pernah tuanya seumur umur ngasih orang pengemis peminta-minta. Tiba-tiba kok suruh kasih, dia panik. Dia buka tempat kotak uang kecil yang biasa buat parkir itu. Dia wah gila lagi, nggak ada. Adanya uang cuma 50 ribuan. Terus ya, Pak, nggak ada Pak, cuma ada uang 50 ribuan. Si pos di belakang, kasih. Wah kecil. Kasih. Tapi ya perintah bos itu udah diambil. Buka kaca ada kasih. Ganti. Si tukang si mbok yang di luar kaget kasih uang 50 ribu. Wah, terima kasih. Dan si bos ini udah nggak peduli lah, ya pokoknya udah kasih. Si supir tanya, Pak, Bapak nggak pernah kasih, kenapa kok hari ini kasih Pak? Ya biarin, ini benar juga apa ngasih. Jadi, dari cerita stop. Lalu kemudian mobil ini belum maju 5 sen, setengah meter, berhenti 5 menit, maju lagi setengah meter, maju lagi, berhenti lagi 5 menit. Sudah tahu kalau di Jakarta macet itu gilanya luar biasa. Itu mobil sampai nggak maju bisa setengah jam, sudah diam di tempat. Maju cuma setengah meter, 10 menit, 15 menit, maju lagi. Dan dia juga ya, dia nggak peduli sih, ada supir terus dia juga mesti kerja. Dia periksain bahan-bahan dia untuk kerjaan. Terus tapi itu ketika dia udah capek, dia berhenti, matanya tuh ngeliat ke pinggir jalan. Dia kaget sekali. Dia ngeliat di pinggir jalan itu si ibu tadi yang minta-minta itu lagi duduk di pinggiran trotoar, lalu ada 2 anak. Cakep, anaknya tuh cute banget gitu ya, manis sekali. Begitu berbinar-sinar sekali. Mamanya ini membuka nasi bungkus. Baru kasih buku 1. Anak-anak itu kayaknya kayak anak yang kelaparan nggak makan 3 hari begitu, terus baru dia lihat itu dia nangis. Kasih dia, mungkin karena uang itu cukup besar, mungkin si ibu ini bisa beli makanan yang lumayan gitu ya buat anaknya. Dia beli nasi bungkus itu. Anaknya tuh begitu berbinar, terus mamanya tuh nyuapin anaknya satu-satu. Si bapak ini sampai di mobil itu bengong, liatin itu lama kan. Kok hari ini aku merasa bahagia sekali ya. Terus dia ketemu saya gitu ya, 70 tahun ya, sumber-umur, kok gak pernah ngerasain kayak tadi. Aku merasa bahagia. Buat gue 50 ribu gak ada apa-apa, tapi 50 ribu itu bisa jadi berkat buat ibu itu sampai begitu luar biasa. Anaknya tuh gue gak bisa liatin muka mereka begitu happy. Gue rasanya bagaimana gitu kan. Gue ngerasa hari ini gue happy sekali. Dia mengatakan hari itu dia merasakan bahagia. Saya bilang ya itulah. Lu selama ini hidup cuma mikirin diri. Kapan kamu mau hidup buat orang lain? Kau punya harta banyak. Kapan kamu mau jadi berkat? Kalau hidupmu cuma buat dirimu, terus mau kemana hidupmu? Mau buat apa lu kumpulin semua itu? Nanti kau mati juga, orang lain akan menikmati harta. Terus dia harus bilang, iya. Mulai hari ini buat. Nah, saudara, saya mau melihatkan tugas sosial itu besar. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan buat dia. Tuhan Yesus datang ke dunia, sedikit pun dia nggak ngejar kekayaan. Lahir itu di tempat kandang, mati itu di kuburan orang. Sepanjang hidup nggak pernah punya rumah. Hidupnya begitu sengsara. Dia sepanjang hidup nggak pernah kejar kedudukan tinggi, nggak ada kedudukan. Dia kalau mau dapat kuasa bisa. Sepanjang hidup dia nggak mencari status sama sekali. Apa yang dia kerjakan? Cuma satu, jadi berkat. Setiap hari apa yang dia kerjakan? Ngajar orang, menyembuhkan penyakit, mengusir setan. Dan pada akhirnya dia mati untuk menebus manusia berdosa, menebus Anda dan saya. Ini yang Yesus kerjakan. Di mana
Gimana? Kalau kita adalah anak-anak Tuhan, apa yang kita lakukan? Tuhan mengatakan, marilah kita punya pikiran dan perasaan yang sama seperti yang Kristus. Dengan rendah hati, dia rela turun, dia rela menjadi hamba, mati di kayu salib. Itu apa? Supaya dia bisa hidup membawa keselamatan buat orang Banyak guru hari ini menyedihkan, hidupnya galau karena dia cuma sibuk dengan diri. Berapa bahagianya kalau kita jadi guru, berapa banyak anak-anak yang kita layani begitu dekat. Saya sangat happy ketika saya datang ke sekolah itu, anak-anak, oh Pak Cipto, mereka menghubung dulu ya, sudah. Buat saya itu satu kebahagiaan terbesar. Ketika saya boleh ngajar mereka, saya kasih prinsip kepada mereka, saya boleh merangkul mereka, saya boleh hidup itu menjadi bagian buat hidup mereka. Itu satu hal yang begitu. Pakailah hidup kita bermakna, pakailah hidup kita tuh menikmati satu hidup yang Tuhan kasih supaya kita jadi berkat. Guru, kita guru, sadarlah ini satu panggilan yang besar sekali. Kalau kita jadi hamba Tuhan, kita di gereja, kita juga guru. Saya juga guru. Buat saya alangkah bahagianya ketika jemaat itu boleh menikmati apa yang menjadi berkat buat mereka karena hadirnya kita. Ketika pandemi kemarin, exercise yang paling besar yang saya tekankan di gereja adalah, mari ini waktunya ketika kesulitan tiba, kita sama-sama bangun. Dan saya nggak pernah takut, saya nggak pernah pakai masker. Saya pakai masker kalau saya sedang sakit. Tapi kalau tidak, saya nggak pernah akan membiarkan ketakutan untuk orang lain menulari saya. Saya nggak pernah pusing. Dan saya bilang sama jemaat, nggak usah khawatir ya, nggak pernah saya akan mencari-cari siapa yang menulari saya. Nggak ada. Saya tidak akan mempersalahkan siapapun. Kenapa? Karena saya hidup untuk Anda. Saya mati pun buat Anda. Tugas saya cuma satu, membangun Anda. Nggak boleh ketakutan. Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kasih, jangan 2 Timotius 1:7 buka. Nomor 1 doang. Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan jangan ngarang. Kita jadi hamba Tuhan, kita jadi guru, jangan biasa mengarang jawaban. Kalau di Alkitab ada, jangan bikin jawaban sendiri. Anda sesat. Itu Anda mempermainkan Tuhan. Gak main-main urusan itu. Kebiasaan sok tahu terus bikin jawaban sendiri. Alkitab kalau udah jawab, pakai jawaban Alkitab. Ketahuilah. Bukan. Allah tidak memberikan 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. 3. Kekuatan, kasih dan ketertiban. Atau yang terakhir ini lebih cocok, penguasaan diri. Ini 3 yang mesti dipegang. Seorang guru harus punya 3 ini. Kekuatan, power, kasih, love, dan penguasaan diri. Apa namanya? Disiplin. Ya, sekali lagi ya, semua profesi mulia kalau sampai disentuh sama uang, dia jadi hinanya luar biasa. Sebagai hamba Tuhan, saya harus melayani baik-baik. Tidak boleh disentuh oleh uang. Saya tidak boleh tergiur sedikit pun oleh uang. Saya tidak boleh digoyahkan oleh pemberian apapun sebesar apapun. Ini waktu saya pertama kali ditabih jadi pendeta, dikirim pergi ke Surabaya, pesan besar pendeta saya, pendeta Dr. Sutentong, kasih banyak wejangan. Salah satu wejangan paling pentingnya, dia ngomong serius sama saya, Cipto, kamu mau wakili saya di Surabaya. Jangan sampai kau bisa dibeli oleh orang kaya. Jangan sampai engkau bisa dibeli oleh orang kaya. Hati-hati kalau ada orang mau memberikan sesuatu kepada. Sejak saat itu saya sangat hati-hati.
Orang mau kasih apa-apa enggak? Pertanyaan saya, kenapa kamu kasih? Punya alasan jelas? Enggak punya alasan jelas, gak usah kasih saya. Saya nggak butuh pemberian. Wah, saudara-saudara terkadang-kadang tergiur. Mereka bisa kasih saya 100 juta, 50 juta. Pendeta Dr. Siverton pernah dikasih Mercedes S-Class paling baru. Dia pulang, dia kaget. Hah? Kenapa ada mobil di dalam garasi saya? Pembantu katanya, ini mobil siapa ini? Kenapa taruh di dalam garasi? Nggak tahu Pak, itu supirnya Bapak itu tadi katanya ini untuk Bapak, katanya dikasih BPKB sama sopir si itu. Iya Pak. Lu bawa pulang mobilmu, gua nggak mau. Udah apa-apa, ini buat Bapak gitu. Lu bawa pulang, kalau enggak gua geletakin di pinggir jalan, terserah mau jadi apa. Paksa bawa pulang. Saudara, kita jadi guru juga sama. Jangan sampai tergiur dengan motivasi Ingat, hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Tugas Anda setia. Baik-baik melayani, dan kedua, hemat, bertanggung jawab. Jadi orang Kristen dan jadi guru, jadi hamba Tuhan, jangan pelit. Sekali lagi ya, jangan pelit, tetapi hemat. Bisa bedain nggak pelit sama hemat? Bisa. Kalau enggak nanti pelajari. Beda sekali antara hemat sama pelit. Ya. Kita harus hemat, tapi tidak boleh pelit. Kalau sesuatu harus kita keluarkan, kita keluarkan. Tapi semua yang dikeluarkan harus bermakna. Tidak boleh ada elemen kemewahan di dalamnya. Semua fungsional, efektif, harus dikerjakan dengan baik. Jadi saya membiasakan diri jadi hamba Tuhan, tidak boleh disentuh uang. Jadi guru, tidak boleh disentuh uang. Jadi dokter, tidak boleh disentuh oleh uang. Jadi dokter yang melayani baik-baik. Saya punya satu tim dokter yang dulu jadi pemuda saya punya. Di gereja profesi terbanyak adalah dokter. Saya nggak tahu kenapa Tuhan kasih banyak dokter di depan saya. Dan saya paling maki-maki dokter. Setelah maki-maki dokter makin banyak datang. Saya nggak ngerti juga. Waktu diomelin makin mau gitu ya. Saya keras sekali sama mereka. Saya punya grup dokter. Tempat saya konsultasi, tempat mereka berkonsultasi, mereka sharing segala macam. Termasuk kalau Anda ada masalah kedokteran, Anda boleh tanya ke saya, nanti saya tanyakan kepada tim mereka. Ini ada salah satu cara supaya Anda tidak ditipu oleh dokter yang nggak benar. Karena tim ini menjadi tim untuk memikirkan semua aspek medis. Jadi kalau ada satu orang sakit, saya bawa ke dia. Ini loh, ada orang sakit gini, nggak pakai nama ya. Ini gini gejalanya. Kira-kira diagnosanya apa awal? Nah nanti kalau ada beberapa dokter kasih tahu ini kemungkinan ini, mereka diskusi sendiri beberapa dokter. Bisa dapat data lebih lengkap nggak? Bisa darahnya gimana? Tekanan darah gimana? Periksa darah gimana? Ininya sudah dicek belum? Terus saya bilang, oke, siapa dokter mau nangani? Berapa orang? 3 orang, 4 orang. Dibikin grup, terus orang itu pasiennya saya masukin ke situ. Diskusi lah sana. Kasih foto, kasih laporan laporan lab, semua di situ. Nah silakan diskusi. Biasanya saya ikut. Saya kan ikut pantau. Nah nanti kalau mereka perlu untuk konsulin, perlu konsul sama prof itu, perlu konsul sama spesialis itu, mereka konsul. Sudah. Dan saya tekankan sama mereka. Ingat ya, jadi dokter adalah pengabdian. Bukan tidak boleh dapat uang, tapi tidak boleh mempermainkan uang dan mempermainkan pasien. Gak salah, Anda jadi guru harus dibayar baik, itu betul. Tetapi bukan Anda yang gila cari uang. Apalagi kalau sampai melanggar etika, hati-hati ya. Ini ya, urusannya bukan ke dunia, urusannya ke surga. Nanti celaka. Buat saya tantangan terbesar di dalam 3 profesi mulia ini adalah uang. Berkali-kali guru jatuh karena uang. Berkali-kali pendeta jatuh juga karena uang. Dan dokter rusak juga karena uang. Jadi ketika kita bisa menjaga panggilan kehidupan kita, kita tidak membiarkan mamon menguasai manusia. Apalagi kalian ya, mungkin kalian nanti akan banyak sekali kesulitan ketika kalian ada di daerah, kalian ada di sekolah-sekolah yang mungkin relatif miskin dan sebagainya. Saya tetap mendorong Anda, tadi saya bicara banyak dengan dosen.
dorong kalian untuk bisa kerja baik-baik. Saya sangat senang ya di sini ada perkebunan, ada peternakan ayam. Kalian yang kerjakan? Benar? Serius atau terpaksa? Kerjakan itu dengan penuh cinta kasih. Kalian mungkin nggak tahu ya ceritanya. Abad keempat, sesudah kekristenan dimerdekakan oleh Konstantin Agung. Sudah tahu ya, sebelum abad keempat, orang Kristen itu di mana-mana dianiaya. Ketahuan dimatiin. Kapan bebas? Tahun 380, waktu Konstantin jadi raja. Dan dia katanya jadi Kristen. Akibatnya orang Kristen bebas. Tapi begitu orang Kristen bebas muncul di permukaan, dia dikerjain sama orang barbar. Zaman itu banyak bajingan. Dan zaman itu gak ada polisi, gak ada tentara. Lu survive lah sendiri. Tahu ya, zaman itu zamannya Viking. Perompak, perampok, bajingan itu beredar begitu saja, tinggal lu kuat atau dia kuat. Yang nggak kuat ya dirampok, dihabisin gitu. Nah, saudara, waktu saat-saat seperti itu gereja ya repot. Kita membangun tentara nggak boleh. Kita bukan mau perang sama orang lalu bunuh orang, nggak boleh. Jadi bagaimana caranya? Mereka ngumpet balik. Ngumpet mana? Ini namanya biara. Jadi kalau sudah tahu, biara itu dulu kayak benteng, saudara. Dulunya nggak begitu gede, dulunya cuma kayak begini, rumah, mungkin beberapa blok, terus kemudian dipagar. Yang mereka ngumpet di dalam. Ya karena mereka relatif dianggap miskin, jadi nggak ada yang mau nyemput juga. Lalu apa yang mereka kerjakan? Mereka nggak berani keluar. Akibatnya apa? Mereka seperti kalian, mereka survive sendiri. Mereka tanam beras, mereka tanam gandum, mereka tanam jagung, mereka tanam sayur, mereka tanam berbagai macam buah. Lalu mereka beternak ikan, beternak ayam, beternak kambing, beternak domba. Lalu mereka piara baik-baik. Setiap pagi bangun tidur mereka ngurus. Ada yang sebagian ngurus peternakan, sebagian ngurus pertanian. Setelah selesai pagi-pagi beres mereka mandi. Setelah mandi mereka sekolah, belajar sama-sama, baca buku, belajar. Siang makan siang tengah hari mereka masih kasih makan sama binatang-binatang mereka. Lalu sore hari mereka self-study. Malam, sore-sore mereka balik lagi ke kebun. Mereka siramin kebun, mereka kasih makan binatang. Lalu kemudian mereka mandi, malam belajar lagi. Setiap hari kejadian kayak gitu. Akibatnya apa? Karena mereka kerja baik-baik, maka pohon-pohon dan semua tanaman yang mereka kerjakan itu, peternakan yang mereka bangun itu bagus sekali hasilnya. Karena mereka kerjanya nggak sembarangan. Mereka kerja dengan cinta kasih sungguh-sungguh. Jadi itu ayamnya gemuk-gemuk, kambingnya gemuk-gemuk, telurnya banyak. Nah karena mereka pintar mengelola, nah ini yang tadi saya minta. Belajarlah untuk mengelola dengan baik, sehingga lahan yang ada bisa menghasilkan secara maksimal. Nah akibatnya hasilnya lebih. Setelah lebih, diapain? Dijual. Mulanya mereka yang tawar-tawarin orang. Tapi begitu ditawar-tawarin, semua orang bilang, "Wah, telurnya dari situ paling bagus. Sayurnya dari situ paling bagus." Tapi terbatas ya, karena mereka sebagian kan dipakai buat makan sendiri, lebihnya baru dijual. Maka ya terbatas. Saudara tahu, lama-lama mulai orang-orang yang datang pergi ke biara, nungguin di depan biara. Jadi setiap pagi para biarawan ini keluar bawa hasil kebun. Ya, ada yang bawa telur, bawa begitu keluar langsung habis, dibuat rebutan habis. Besok begitulah. Sudah akhirnya mereka dapat uang banyak. Karena itu akhirnya mereka bisa beli tanah lebih luas. Mereka bisa tanam lebih banyak lagi. Mereka tambah besar. Akhirnya mereka tambah kaya lagi. Produksi mereka tambah banyak lagi. Lama-lama biara itu menjadi tempat sentra pendidikan. Kenapa? Karena tidak ada zaman itu yang bisa beli buku kecuali biara. Kenapa biara bisa? Duitnya banyak. Mereka kaya. Mereka kaya tidak dipakai untuk pemborosan. Mereka kaya, mereka pakai buat beli buku buat belajar. Zaman itu nggak ada mesin fotokopi, nggak ada mesin cetak, saudara. Semua buku ditulis tangan. Jadi saudara bisa bayangkan kalau satu orang tulis Aristotle tulis, mesti disalin. Satu buku harganya berapa? Awam nggak bisa beli. Yang bisa beli adalah biara. Biara punya perpustakaan. Semua piarawan belajar.
biarawannya otaknya pintar-pintar belajar, kerohanian bagus, badannya fit karena ngerjain kebun, lalu mereka punya hasil yang baik. Saya lagi pikir, orang yang punya semangat, punya niat, punya tekad, keadaan boleh susah, tapi kesusahan tidak membuat kita semakin down. Ingat ya, ini prinsipnya. Setiap kesusahan harus membuat kita berpikir lebih cermat untuk bisa membalik situasi dari susah menjadi batu loncatan untuk menghasilkan apa yang baik. Jadi jangan nangis sekali lagi dengan kesulitan. Setiap kesulitan pikirkan bagaimana mengatasi dan bagaimana menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Nah, ini ada kekuatan finansial orang percaya. Saya mau guru-guru nanti kalau kalian ada di pelosok-pelosok susah hidupnya, bukan berarti kalian cuma ribut, marah-marah, gerutu, nangis, nggak ada gunanya saudara. Saudara marah nggak ada tanaman lebih banyak. Saudara marah juga nggak ada telur datang, nggak ada gunanya. Mendingan Anda berjuang. Bagaimana Anda jadi berkat? Lalu karena Anda jadi berkat, orang lain juga memberkati Anda. Saya tetap percaya ini adalah anugerah yang Tuhan berikan. Saya harap apa yang saya bisa bagikan hari ini mengubah cara hidup Anda dan mari kita berdoa. Mohon berita pada Dia pimpin kita dalam